Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar secara ilmu ilmiah dan salah secara ilmu Allah. Ini drainase konvensional. Nah, ini ilmu Allah seperti ini. Kalau turun hujan, ini perumpamaan. Jadi kalau turun hujan di dalam sebuah bukit ada arus dan ada buih. Perumpamaan buih itu, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, drainase konvensional juga seperti itu. Selama turun hujan, limpasan air atau run off lari ke drainase ke sungai, sungai ke laut, hilang. Ini drainase konvensional ini sudah dilakukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu karena zaman Romawi kuno sudah ada, bahkan Al-Quran belum turun. Jadi udah melebihi 1444 Hijriah. Petunjuknya baru mengenai turunnya hujan, surat Ar-Ra'd ayat 17 itu turun di 1444 Hijriah. Nah, ini benar secara ilmu ilmiah. Permen PU nomor 12 tahun 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Nah, seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan, ini drainase konvensional. Terbukti ini. Permen PU ini terbukti dampaknya. Ini sudah dilakukan selama 78 tahun Indonesia merdeka. Bencana banjir dari tahun 98 ini terjadi bencana banjir 97. Tapi di tahun 2023 banjir terjadi 3052. Kenaikannya 3.146%. Luar biasa ini selama 25 tahun. Padahal setiap tahun pengendalian banjir dilakukan, tapi banjir meningkat. Nah, ini tidak secara indikator, ini tidak ada pengaruhnya walaupun ada pengendalian banjir. Nyatanya pengendalian kejadian banjirnya meningkat. Nah, sekarang benar secara ilmu ilmiah tadi ya, udah dilakukan selama ribuan tahun. Benar, tapi berdampak. Jadi ada bencana. Jadi ini ada mudorotnya ibaratnya. Kalau benar itu harusnya bermanfaat bagi alam dan umatnya. Sekarang yang dilakukan seperti ini itu menurut ilmu Allah salah. Ini surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Tadi sudah saya jelaskan, sama-sama hilang. Drainase konvensional itu hilang. Ini juga perumpamaannya hilang. Kemudian ayat berikutnya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini hasab. Hasab itu ya ini bencana, banjir. Jadi tadi salah ini dari Al-Quran sumbernya batil. Batil itu artinya salah. Terbukti kalau salah ada sanksinya. Hukum Allah itu selalu begitu. Kalau salah ada sanksinya, menjadi perbuatan yang mudorot. Ini banjir kan? Sama. Nah, ini sama. Kalau ini perbuatan benar tapi dampaknya jelek.
dampaknya bencana. Berarti ini yang secara hukum Allah salah. Petunjuknya ini. Jadi petunjuk itu untuk umat manusia untuk menghindari dari kesesatan. Ada di dalam surat Al-Baqarah 185. Nah, ini tadi perlakuan pola pikir penguasa itu seperti itu sampai sekarang. Contohnya kemarin ada sodetan. Nah, itu sama, itu drainase membuang hujan. Nah, ini berlaku juga di semua bendungan di Indonesia. Sampai hari ini, kemarin ada yang menggugat, sindang helak menunggu keputusan hakim. Nah, ini beritanya di sini. Saya bacakan. Ini saksi ahli bendungan dalam sidang gugatan bendungan sindang helak menjawab bahwa air yang melimpas itu justru merupakan residu dari air yang telah ditampung oleh bendungan. Menurutnya, jika tidak ada bendungan, maka seharusnya air yang melimpas ke Kota Serang adalah 9,9 juta meter kubik yang merupakan volume tampungan waduk bendungan, ditambah 3 juta meter kubik. Bagaimana kalau tidak ditampung bendungan? Pada saat kita tampung 9,9 juta meter kubik saja terjadi banjir. Bagaimana jika tidak? Maka air 9,9 juta meter kubik plus 3 juta meter kubik tadi melimpas, ungkapnya. Nah, ini kalau hujan selama 7 jam melimpas semua, ya seolah-olah tidak ada bendungan. Kok seolah-olah bendungan menampung itu dianggap sudah bisa membantu, dianggap benar. Justru sama dengan tidak ada bendungan. Kalau hujan selama 7 jam 3 juta langsung melimpas, seolah-olah nggak ada bendungan karena bendungan penuh. Itu kalau menurut saya ahli hujan. Nah, itu pun pernyataan dari ahli bendungan dalam saksi persidangan tadi diklaim juga. Klaim soal apabila tidak ada bendungan sindang helak, maka air yang melimpas ke Kota Serang mencapai 9,9 juta meter kubik ditambah 3 juta meter kubik. Sempat dipertanyakan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan. Benar ini apa yang saya sama dengan apa yang saya pikirkan tadi. Menurut Diat, air sebanyak 9,9 juta meter kubik itu merupakan air yang ada karena bendungan sindang helak ada. Sebab 9,9 juta meter kubik merupakan air yang terkumpul selama berhari-hari. Bukan berhari-hari, bahkan selama musim hujan kemarin. Hasil dari dibendungnya aliran sungai yang berasal dari hulu, dari catchment sungai di atas bendungan. Jadi kan kalau tidak ada bendungan, tidak mungkin air itu menunggu kumpul dulu sebanyak 9,9 juta meter kubik. Nah, ini benar-benar nih logik ini pertanyaan yang dipertanyakan. Lalu melimpas ke Kota Serang. Ya kalau nggak ada bendungan kan hujan mengalir terus, nggak akan ada 9,9 juta. Nah, makanya tadi saya bilang seperti tidak ada bendungan, hujan selama 7 jam melimpas. Ya, kalau tidak ada bendungan, tidak ada akumulasi air sebanyak 9,9 juta itu, ujarnya. Kemudian dilanjutkan, selain itu, ia juga mengatakan bahwa klaim soal elevasi muka air setinggi 108,613 masih dalam kondisi aman. Nah, ini seolah-olah muka air banjir dengan setinggi 108 ini benar.
Sementara apabila tinggi muka air berada di angka 106,613, saya sudah melimpas ke Kota Serang. Dirinya mengaku heran. Karena kalau seperti itu, Kota Serang akan terus menjadi tempat melimpasnya air di atas normal itu. Nah, ini benar nih. Jadi tidak berfungsi ada bendungan itu kalau cara operasinya seperti ini. Dibiarkan muka air normal setinggi pelimpas, seperti tidak ada bendungan. Apalagi kalau dipaksakan bilang 108 meter, itu masih aman tandasnya. Nah iyalah, ini bagus ya Bapak Diat Hermawan. Seperti itu pola pikirnya selama ini. Kemudian ini benar secara ilmu ilmiah dan benar secara ilmu Allah. Sama permen yang sama. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, dikelola, ditahan di bendungan. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Kalau mutlak kan harus, wajib. Nah, yang benar secara ilmu ilmiah ya ini gerakan ini kan jelas udah benar nih. Gerakan Nasional Pemulihan Das. Tadi hujan diresapkan ya. Nah, seperti ini, hujan diresapkan. Meresap ke dalam tanah, dasnya bagus, hutannya lebat, koefisien relapnya kecil. Nah, ini banjir berkurang, sangat berkurang kalau dasnya normal, dipulihkan. Benar secara ilmu Allah, ini dalam surat Ar-Ra'd sama. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Nah, ini disyukurin, tetap di bumi kan, tadi diresapkan tetap di bumi itu. Sama ini, surat Ar-Ra'd ayat 17 sama dengan permen PU. Seperti ini, prinsipnya diresapkan, disyukuri. Kemudian ada ayat lagi, Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, ini dilakukan oleh RW Kampung Gelintung. Nikmat ditambah. Begitu dia hujan disimpan, hujan diresapkan. Seperti ini videonya. Di Kota Malang, sebuah kampung berhasil membenahi kampung mereka yang sebelumnya rawan banjir menjadi bebas genangan. Namanya Kampung Gelintung. Kini, kampung ini lebih dikenal sebagai Kampung Wisata Biopori. Hijau dan asri. Aneka tanaman pot di halaman warga menyejukkan mata para pengunjung Kampung Gelintung di Malang. Di berbagai sudut kampung, tanaman yang ditanam dengan metode hidroponik maupun berkonsep taman vertikal juga memberikan variasi pemandangan yang berbeda. Tak heran kalau kampung ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisatawan, terutama bagi wisatawan yang peduli kelestarian lingkungan.
Padahal dulu kawasan padat penduduk di Kecamatan Blimbing ini menjadi langganan banjir. Setiap musim hujan tiba, dipastikan banjir melanda kampung ini. Namun 2 tahun terakhir, banjir enggan menyambangi Kampung Glintung. Penduduk Kampung Glintung harus mengubah kebiasaan untuk bisa terbebas dari banjir. Dan Ketua RW 23 Bambang Irianto memulai perubahan ini dengan sederet kebijakan tak populer. Warga wajib menyetor botol bekas air mineral dan memiliki tanaman hijau di rumah. Jika tak melakukannya, warga tak bisa mendapatkan layanan stempel, mulai dari mengurus KTP, surat kematian, hingga melahirkan. Awalnya kebijakan dikeluhkan warga. Namun sejalan dengan waktu, pola pikir masyarakat berubah karena merasakan langsung manfaatnya. Awal pertama untuk menggerakkan warga, karena warga umumnya untuk membuat penghijauan, membangun lingkungan, selalu meminta dana. Sementara dana tidak ada. Maka modal awal yang kami miliki adalah stempel RW. Bagi warga yang rumahnya tidak ada tanaman, minta layanan surat pada RW ditolak. Ruang hijau sudah terpenuhi, sayangnya saat itu banjir masih melanda di saat musim hujan. Cara lain pun ditempuh. Akhirnya bermodal bimbingan Universitas Brawijaya Malang, Kampung Glintung mencoba menerapkan gerakan menabung air. Gerakan menabung air dilakukan dengan membuat ratusan biopori serta sumur injeksi berukuran super jumbo, diameter 1 meter dengan kedalaman 10 meter. Masyarakat bahkan membongkar jalan kampung untuk membuat biopori atau sumur injeksi. Setelah itulah banjir di musim hujan berkurang, karena satu sumur injeksi saja bisa menampung 10.000 liter air setiap kali hujan. Selain mengurangi banjir, ketersediaan air bawah tanah terjaga ketika kemarau. Biopori juga berfungsi sebagai tempat fermentasi pembusukan sampah organik menjadi pupuk kompos yang nantinya dibagikan ke warga sekitar atau dijual. Beragam manfaat lain juga dirasakan warga Kampung Glintung. Tanaman hijau dari hidroponik dan vertical garden yang dibuat di masing-masing rumah warga berdampak pada berkurangnya anggaran belanja harian. Manfaatnya lebih kebersamaan. Kebersamaan, adanya kerjasama untuk penghijauan, untuk kesadaran kalau kita harus menanam untuk kebutuhan rumah tangga sebenarnya. Warga bisa memanen aneka jenis sayuran dari halaman sendiri. Selain itu, sayuran-sayuran ini bisa diolah menjadi minuman kesehatan dan dijual saat ada rombongan wisatawan berkunjung. Biasanya selada sama sawi sama kangkung. Itu yang lebih sering diproduksi sama itu. Kenapa Bu diproduksi tanaman? Karena manfaatnya lebih gampang lah. Karena kan kita seperti kangkung itu kan hampir semua orang suka. Dalam waktu 3 tahun ini, Kampung Wisata Glintung mampu mendatangkan 5.000 wisatawan dengan pemasukan sebesar 700 juta rupiah. Uang yang didapat akan dialokasikan sebagai modal pembuatan pembangkit listrik tenaga mikro memanfaatkan sungai sekitar. Nah, itu tadi bukti kalau yang benar pasti ditambah nikmat. Tapi kalau yang salah, yang diingkari, hujan diingkari, itu mendapat asap tadi banjir. Terbukti ini fakta nyata kalau yang mensyukuri nikmat ditambah, beberapa penghargaan didapat. Inilah yang benar operasional bendungan di musim hujan di Indonesia. Harusnya seperti ini. Muka air banjir itu adanya di elevasi pelimpah. Kalau di Bendungan Sendanggelak pelimpahannya 106, tapi banjirnya di 108. Nah, harusnya muka air banjir di sini.
air diturunkan. Ini bisa diturunkan. Ini nanti ada penjelasan dari Kepala Balai setelah banjir itu dirubah pola operasionalnya. Nah, ini juga Menteri PUPR antisipasi badai La Nina. Nah, badai La Nina ini bencana banjir. 200 bendungan, 205 bendungan dikosongkan. Nah, ini udah benar ini. Jumat 29 Oktober 21. Ini udah ada instruksi sebelum kejadian banjir 1 Maret tahun 2022. Tapi ini nggak dilakukan. Malah penuh. Jadi elevasi muka air normal itu adanya di Pelimpah. Akhirnya hujan selama 7 jam melimpas. Itu dianggap benar. Nah, inilah data teknis yang diikutin pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Muka air banjir ada di 108,9095. Hasil penjelasan dari saksi ahli bendungan. Nah, ini melimpas. Jadi volume hujan selama 7 jam kurang lebih 3.885.000 ini limpas semua. Jadi seolah-olah ini nggak ada bendungan. Nah, bukan begini sebetulnya ngelola bendungan. Harusnya tadi seperti instruksi Bapak Menteri PUPR tadi diturunkan. Nah, ini diturunkan cuma sekitar 3 meter. Udah bisa menampung 3.885.000 meter kubik. Ini ada penjelasannya oleh Kepala Balai setelah terjadi banjir. Nah, kalau memang benar, kenapa ada perubahan? Tidak diteruskan. Nah, itu berarti pertanyaan. Inilah penjelasan Kepala Balai setelah kejadian banjir. Nah, tentu ini perlu disiasati seperti yang disampaikan Pak Ses, bagaimana lebih mengoptimalkan lagi berfungsi bendungan Sindang Hela itu. Dengan demikian jadi langkah-langkah pencegahan sebagai berikut yang harus diambil itu. Yang pertama tentu menyediakan ruang tampungan waduk sebesar 3 juta meter kubik. Jadi pada saat musim hujan, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan air waduk di posisi elevasi 103,6 mdpl sehingga tampungan banjir yang tersedia itu sebesar 3 juta meter kubik. Jadi dengan 3 juta meter kubik tentunya kita dapat mereduksi, mengatur bagaimana aliran berikutnya di Sungai Cibanten. Di samping Sungai Cibanten itu memang kita harus tata lebih lanjut.